Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Ihwani Siti Utami, dosen program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Hukum Internasional. Program ini akan tersaji dalam 30 menit ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, pasti sudah pernah mendengar dan memahami hukum internasional. Sama halnya seperti hukum yang lainnya. Hukum internasional pun terdiri dari subjek hukum yang kita namakan subjek hukum internasional. Berikut kita bahas satu persatu tentang pengertian subjek hukum dan siapa sajakah yang termasuk dalam subjek hukum internasional. Pertama, kita akan bahas mengenai pengertian subjek hukum internasional. Secara umum, subjek hukum diartikan sebagai setiap pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan atas menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemilik, pemegang, ataupun pendukung hak dan pemikul kewajiban, secara tersimpul juga adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum antara sesamanya. Hubungan-hubungan hukum itulah yang selanjutnya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Secara umum, yang dipandang sebagai subjek hukum adalah individu atau orang perorangan atau disebut juga dengan pribadi alamiah, yakni orang atau individu yang terkena sifat alamiah dan sosialnya, dengan sendirinya berstatus subjek hukum. Badan hukum atau disebut sebagai pribadi hukum, legal person, rich person, yaitu suatu badan atau lembaga yang sengaja dibuat atau didirikan untuk suatu tujuan tertentu dan diberikan status sebagai subjek hukum sehingga dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum dan memikul hak dan kewajiban hukum secara mandiri, terpisah dari hak dan kewajiban hukum secara mandiri. Terpisah dari hak dan kewajiban hukum dari para anggotanya. Berpedoman pada pengertian subjek hukum pada umumnya, maka dengan mudah dapat dirumuskan tentang apa yang disebut dengan subjek hukum internasional. Dalam arti yang sebenarnya, subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Hal ini bisa dimengerti sebab pada masa awal tersebut tidak ada atau jarang sekali ada pribadi-pribadi hukum internasional yang lain selain daripada negara yang melakukan hubungan-hubungan internasional. Kalau mau subjek hukum internasional demikian, dapat kita sebut subjek hukum internasional penuh. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti ini. Di samping itu, dalam arti yang lebih luas dan lebih fleksibel, luas, pengertian subjek hukum internasional ini mencakup pula keadaan bahwa yang dimiliki itu hanya hak dan kewajiban yang terbatas. Misalnya, kewenangan mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di muka pengadilan berdasarkan suatu konvensi. Contoh subjek hukum internasional dalam arti terbatas demikian adalah orang perorangan atau individu. Di antara dua kutub yang ekstrim ini terdapat berbagai macam subjek hukum internasional yang memperoleh kedudukannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena perkembangan sejarah. Bagi pengamatan secara hukum positif tidak menjadi soal apa yang menjadi sumber hukum hak dan kewajiban itu. Setiap subjek hukum internasional memiliki tingkat hak dan kewajiban yang berbeda. Misalnya, negara dan individu. Negara merupakan subjek hukum internasional yang pertama dan karena itu memiliki hak dan kewajiban penuh di hadapan hukum internasional. Sedangkan individu tidak.
Untuk menentukan derajat hak dan kewajiban suatu subjek hukum internasional dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu subjek yang bersangkutan memiliki hak untuk membuat perjanjian internasional. Subjek yang bersangkutan memiliki hak untuk mengirim dan menerima perwakilan. Subjek yang bersangkutan dapat mengajukan dan menerima tuntutan internasional. Apabila salah satu indikator itu terpenuhi, maka subjek hukum internasional tersebut dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum negara memenuhi ketiga indikator ini, sementara subjek lainnya tidak memenuhi atau memenuhi secara terbatas. Dalam arti luas, subjek hukum internasional mencakup keadaan-keadaan di mana yang dimiliki itu hanya kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang terbatas. Misalnya, kewenangan untuk mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di muka pengadilan berdasarkan pada suatu konvensi. Adapun sudut pandang pendekatan mengenai siapa yang menjadi subjek hukum internasional adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, pendekatan dari segi teoritis. Pendekatan ini terbagi menjadi 2 kutub, yaitu kutub yang pertama adalah hanya negaralah yang menjadi subjek hukum internasional. Asumsi ini didasarkan pada pemikiran bahwa peraturan-peraturan hukum internasional adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Dan traktat-traktat meletakkan kewajiban-kewajiban yang hanya mengikat negara-negara yang menandatanganinya. Kedua, individulah yang menjadi subjek hukum internasional. Teori ini menyatakan bahwa yang dinamakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara sebenarnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia atau orang atau individu yang menjadi anggota dari negara itu. Tokoh teori ini adalah Hans Kelsen. Baik, berikutnya pendekatan dari segi praktis adalah pendekatan yang berpangkal pada kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada tersebut timbul karena sejarah, desakan kebutuhan masyarakat hukum internasional, maupun memang diadakan oleh hukum itu sendiri jika itu memang ada fakta hukum. Menurut pendekatan ini, ada beberapa subjek hukum internasional, diantaranya adalah negara, tahta suci, palang merah internasional, organisasi internasional, pemberontakan dan pihak dalam sengketa organisasi pembebasan, dan bangsa yang sedang memperjuangkan haknya individu. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam sumber hukum internasional secara teoritis. Subjek hukum internasional sebenarnya hanyalah negara. Perjanjian internasional seperti misalnya Konvensi Palang Merah tahun 1949 memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang perorangan atau individu melalui negaranya yang menjadi peserta konvensi itu. Negara merupakan subjek hukum terpenting dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya. Banyak sarjana yang memberikan definisi terhadap negara, antara lain C. Humphrey Whitlock yang memberi pengertian negara sebagai suatu lembaga institution atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Sedangkan Van Wyk mendefinisikan negara sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisasikan secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu, dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi. Iwayan Partiana menjelaskan negara adalah subjek hukum internasional yang memiliki hukum kemampuan penuh full capacity untuk mengadakan atau duduk sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional. Menurut Henry C. Black, negara adalah sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikuti oleh ketentuan-ketentuan hukum, binding by law, yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai, serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.
Negara sebagai pribadi, hukum internasional harus memiliki syarat-syarat atau unsur-unsur konstitutif sebagai berikut. Penduduk yang tetap. Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa adanya penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara. Dalam unsur kependudukan ini harus ada unsur kediaman secara tetap. Penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap dan selalu berkelana normal tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitutif pembentukan negara. Sebagaimana telah disinggung di atas, yang mengikat seseorang dengan negaranya ialah kewarganegaraan yang ditetapkan oleh masing-masing hukum nasional. Pada umumnya, ada 3 cara penetapan kewarganegaraan sesuai hukum nasional, yaitu jus sanguinis. Ini adalah cara penetapan kewarganegaraan melalui keturunan. Menurut cara ini, kewarganegaraan anak ditentukan oleh kewarganegaraan orang tua mereka. Kemudian ada jus soli. Menurut sistem ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya dan bukan kewarganegaraan orang tuanya. Terakhir adalah naturalisasi. Suatu negara memberikan kemungkinan bagi warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan setempat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti setelah mendiami negara tersebut dalam waktu yang cukup lama ataupun melalui perkawinan. Materi selanjutnya adalah tahta suci. Eksistensi tahta suci sebagai subjek hukum internasional sejak berabad-abad telah diakui oleh masyarakat internasional. Tentunya, dengan kapasitas tersebut, tahta suci memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan subjek hukum lainnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Martin Dixon, bahwa subjek hukum internasional adalah sebuah lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional. Secara legalitis, tahta suci memiliki sifat sui generis, seperti negara pada umumnya, yaitu suatu wilayah otonom untuk menjalankan kekuasaannya. Walaupun ia bukan merupakan negara, hal itu ditegaskan dalam Perjanjian Lateran 1929 yang menyebutkan bahwa tahta suci memiliki kepemilikan penuh, kekuasaan eksklusif, dan yurisdiksi serta otoritas yang berdaulat atas negara kota Vatikan. Tahta suci Vatikan merupakan suatu contoh daripada suatu subjek hukum internasional yang telah ada di samping negara-negara. Hal ini merupakan peninggalan atau kelanjutan sejarah sejak zaman dahulu di samping negara diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan tahta suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi tahta suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri. Walaupun tugas dan kewenangannya tidak seluas tugas dan kewenangan negaranya. Sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan. Sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja. Namun, wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi tahta suci dan umat Katolik sedunia sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan tahta suci dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan, dan demikian juga sebaliknya tahta suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara. Kita lanjutkan pembahasan mengenai Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional dalam sejarah terbentuknya konvensi-konvensi mengenai perlindungan korban perang memainkan peranan yang sangat penting sebagai promotor dalam hukum humaniter internasional.
Hal ini terbukti dari banyaknya andil Komite Palang Merah Internasional dalam penyempurnaan hukum humaniter internasional. Di antaranya adalah sebagai berikut. Peran Komite Palang Merah Internasional. Dalam terbentuknya sumber hukum humaniter internasional, pembuatan konvensi internasional baru bisa diwujudkan pada tahun 1864. Ketika Komite Palang Merah Internasional dengan dukungan pemerintah Swiss memprakarsai diselenggarakannya sebuah konferensi diplomatik di Jenewa, yang kemudian menyepakati Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field. Berdasarkan konvensi tersebut, sarana kesehatan militer, ambulan dan rumah sakit akan dianggap netral sepanjang memang dipergunakan untuk merawat mereka yang sakit. Demikian pula dengan personil kesehatan. Mereka akan mendapat pelindungan saat menjalankan tugasnya memberikan perawatan kepada tentara yang sakit atau luka-luka. Konvensi ini juga memuat prinsip non-diskriminasi yang tercermin dari ketentuan bahwa kombatan yang sakit dan mengalami luka-luka tanpa memandang kebangsaannya harus dikumpulkan dan dirawat. Peran Komite Palang Merah Internasional sebagai promotor hukum humaniter internasional, keberadaan hukum humaniter internasional merupakan upaya penyeimbangan antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan akan penghormatan akan hakikat manusia. Dalam upaya penguatan hukum humaniter internasional agar tetap ditaati dan diimplementasikan dalam situasi konflik dan perang. Maka diperlukan lembaga yang dapat menjadi promotornya. Komite Palang Merah Internasional adalah satu-satunya lembaga yang disebut secara eksplisit menurut hukum humaniter internasional sebagai otoritas pengawas. Hal ini karena Komite Palang Merah Internasional sebagai aktor non-state bisa beroperasi dimanapun di wilayah-wilayah konflik untuk menjamin bahwa pihak-pihak yang berkonflik akan menghormati aturan-aturan dari keempat hukum perang Jenewa. Adapun sejumlah fungsi yang dilakukan oleh Komite Palang Merah Internasional sebagai promotor dan pengawal hukum humaniter internasional, baik dalam situasi sengketa bersenjata internasional, non-internasional, maupun pada masa damai. Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah hukum internasional. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah organisasi internasional. Berdirinya organisasi internasional pada hakikatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pelembagaan kerjasama internasional dengan cara mendirikan organisasi internasional dalam beberapa hal memang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan kerjasama internasional secara multilateral maupun bilateral saja. Menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi Mina tentang Hukum Perjanjian 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Definisi yang diberikan konvensi ini adalah sempit karena membatasi diri hanya pada hubungan antara pemerintah. Penonjolan aspek antara pemerintah ini kiranya dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-organisasi antar pemerintah, Intergovernmental Organization, IGO, dan organisasi-organisasi non-pemerintah, Non-Governmental Organization, NGO. Definisi yang sempit ini tidak berisikan penjelasan mengenai persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi untuk dapat dinamakan organisasi internasional dalam arti kata sebenarnya. Berbeda dari negara, organisasi-organisasi internasional yang merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subjek asli hukum internasional. Organisasi internasional adalah subjek buatan, subjek hukum yang diciptakan oleh negara-negara yang mendirikannya. Organisasi-organisasi internasional melaksanakan kehendak negara-negara anggota yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu, organisasi-organisasi internasional melalui bermacam-macam ikatan sangat dekat dengan negara-negara yang mendirikannya.
dan dalam banyak hal yang sangat bergantung pada negara-negara tersebut. Baiklah sahabat ujar, selanjutnya akan kita bahas mengenai pemberontakan dan pihak dalam sengketa. Menurut hukum perang, pemberontakan atau disebut dengan pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa, belligerent, dalam keadaan-keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini ditentukan oleh pengakuan pihak ketiga bagi pemberontak atau pihak yang bersengketa. Pada perkembangan sekarang, adanya pengakuan terhadap status pihak yang bersengketa dalam perang memiliki ciri lain yang khas, yakni pengakuan pihak ketiga terhadap gerakan-gerakan pembebasan, seperti Gerakan Pembebasan Palestina, Palestine Liberator Organization, PLO. Kelainan ini disebabkan karena pengakuan gerakan pembebasan merupakan penjelmaan suatu konsepsi baru yang terutama dianut oleh negara-negara dunia ketiga, yang tentunya didasarkan pada pengertian bahwa bangsa-bangsa dianggap mempunyai beberapa hak asasi seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk secara bebas memilih sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial sendiri, dan hak untuk menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya. Ketika Ketua PLO Yasir Arafat menghadiri sidang Majelis Umum PBB dalam masa sidang tahun 1974 sampai dengan 1975, maka pada saat itu ia diakui sebagai pimpinan gerakan pembebasan Palestina dan dalam praktiknya mulai diperlakukan sebagai kepala negara. Kehadiran Ketua PLO dalam sidang Majelis Umum PBB dan pengakuan Ketua PLO sebagai kepala negara sekaligus merupakan pengakuan terhadap gerakan pembebasan Palestina sebagai subjek hukum dalam hukum internasional. Sungguh pun hanya mempunyai rakyat dan pemerintahan yang diakui rakyat dan tidak mempunyai wilayah. Wilayahnya masih sedang diperjuangkan hingga sekarang. Dalam kaitannya dengan kedudukan kaum pemberontak sebagai subjek hukum internasional, maka konsepsi negara-negara di dunia ketiga di atas pada hakikatnya merupakan anti-imperialisme dan kolonialisme. Namun demikian, akan timbul persoalan yang remit setelah penjajahan terhapus di atas bumi dan semua bangsa telah menjelma menjadi negara-negara yang merdeka, maka konsepsi ini walaupun bermaksud baik, bisa menimbulkan pengaruh atau persoalan yang mengganggu stabilitas masyarakat internasional karena dapat dipakai oleh golongan-golongan kecil di dalam suatu negara yang belum tentu mempunyai alasan-alasan yang sah untuk melakukan gerakan-gerakan. Beranjak ke materi selanjutnya, yaitu organisasi pembebasan dan bangsa yang sedang memperjuangkan haknya. Awal mula terbentuknya belligerent tidak bisa dipisahkan dari terbentuk dan diakuinya hukum humaniter internasional sebagai perangkat yang mengawasi kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh para pihak yang bertikai dalam suatu konflik bersenjata. Perangkat ini bertujuan untuk memastikan agar hak-hak dasar bagi setiap anggota dari para pihak yang terlibat di dalam konflik bersenjata tetap berjalan dan tidak dapat dihalang-halangi oleh siapapun. Hak-hak dasar itu tertera dalam pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949, di mana setiap tindakan yang mengarah kepada pelanggaran hak-hak asasi manusia mencakup penyanderaan, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, hukuman mati tanpa pengadilan terlebih dahulu, dan lain-lain. Dilarang dan tetap dilarang dilakukan terhadap siapapun juga. Intinya, setiap kali terjadinya konflik atau sengketa bersenjata, dimanapun dan kapanpun juga, maka belligerent otomatis tercipta dan hukum humaniter internasional juga otomatis ikut berlaku. Secara implisit, hal ini dapat disebut sebagai suatu bentuk perjuangan nasional atau memperjuangkan kepentingan nasional. Dari peperangan atau konflik inilah kemudian muncul istilah belligerent, yang dapat berarti pemberontak atau para pihak yang bersengketa. Istilah ini seringkali lebih mengacu pada pihak pemberontak yang melawan pemerintahan resmi dari suatu negara yang berdaulat.
Awal mula dari terciptanya belligerent atau kelompok pemberontak ini ialah adanya keinginan dari suatu kelompok masyarakat untuk menentang pemerintahan dari suatu negara berdaulat dikarenakan adanya perbedaan ideologi atau merasa tertindas oleh suatu sistem pemerintahan atau rezim dari negara berdaulat yang bersangkutan. Hal ini juga dapat dikarenakan oleh dekolonialisasi, di mana suatu kelompok masyarakat ingin melepaskan diri dari suatu negara yang telah mendapatkan kedaulatannya disebabkan oleh alasan tertentu. Terakhir adalah tentang individu. Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat. Setelah Perang Dunia Kedua, lahirnya Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi hak-hak asasi manusia pada berbagai kawasan seperti di Eropa, Amerika, dan Afrika. Kemudian diikuti pula dengan deklarasi, konvensi maupun berbagai bentuk kaidah hukum lainnya yang lebih bersifat sektoral tentang hak-hak asasi manusia. Semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek atau pribadi hukum internasional yang mandiri. Demikianlah tadi pemaparan mengenai subjek hukum internasional. Tetap semangat belajar, semoga semua selalu bahagia dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ikhwani Siti Utami undur diri. Sampai jumpa lagi di episode yang lain. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.